asal dari Papua, agamanya Katolik. Oke, salam kenal Bapak, saudara kita dari Papua. Sehat Pak? Ya, amin. Sehat-sehat. Selamat datang di Room Islam, di mana room ini adalah tempat kita berdiskusi dan bisa jadi berdebat Ya, untuk membuktikan kebenaran masing-masing dan untuk menjalin silaturahim. Kalaupun itu bagaimana menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi, sementara lagi berbuat dosa. Nah, setelah Yesus dilahirkan, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. nggak perlu harus sampai ke Islam dulu, karena nanti itu Allah yang mengizinkan mereka Islam atau tidak, mereka yang pilih. Ya, tapi ketika umat Kristen sudah tidak lagi menentang perkataan Yesus, itu sudah apresiasi tertinggi. Perhatikan tadi, Yesus berkata apa? Bapa lebih besar daripada aku. Yesus menaklukkan diri di bawah Bapa, itu di surga loh. Bahkan Yesus berkata kepada Salome, bahwa ketika Salome membawa kedua anaknya minta supaya anaknya duduk di samping Yesus, apa kata Yesus? Perkara duduk di samping kananku, cawanku akan kuminum, tapi perkara duduk di sampingku, aku tidak berhak memberikannya, tapi itu akan diberikan oleh Bapakku kepada siapa yang dia berkenan. Bagaimana mungkin dia punya otoritas? Orang dia aja haknya terbatas kok di surga. Teman-teman Kristen ini didoktrin oleh pendeta dan gereja bahwa Yesus setara dengan Bapa. Doktrin ini dirumuskan pada Konsili Nikea 325. Dan doktrin ini ditentang oleh Arius. Dan yang membenarkan doktrin ini adalah orang-orang seperti Konstantin dan uskup-uskup lainnya. Maka doktrin ini disebut dengan doktrin homoousios, kesetaraan Bapa dengan anak. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengakui dia setara dengan Bapa. Bahkan Yesus berulang-ulang mengatakan, tidak sama yang mengutus dengan diutus. Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi
yang kita lihat sekarang adalah bagaimana umat Kristiani itu ketika menjelaskan agamanya, dia tidak butuh perkataan Yesus, dia butuh perkataan gereja dan pendeta. Itulah kenapa bertemu dengan orang Kristen yang tidak mengingkari perkataan Yesus saja, itu sudah apresiasi tertinggi. Mari kita buktikan lagi. Kita sapa dulu nih. Pak Zanius, silakan, agamanya apa? Halo Pak Zanius. Muslim? Oke, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan Pak? ya, saya cuma ingin menyampaikan kata semangat aja buat Uni sama Tante Mika menghadapi Insyaallah. otaknya. Insyaallah. Buat ini. Ya, Jadi insyaallah, terima semangat kasih aja, banyak ya. supportnya. Ya, Siap. ya, Insyaallah. ya, izin turun ya. Assalamualaikum. Siap Pak Zanius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Menau Kemena, silakan, agamanya apa Pak? Ya, shalom, selamat malam. Ini nama saya Musa, asal dari Papua, agamanya Katolik. Oke, salam kenal Bapak, saudara kita dari Papua. Sehat Pak? Ya, amin, sehat-sehat. Selamat datang di Room Islam, di mana room ini adalah tempat kita berdiskusi dan bisa jadi berdebat Ya, untuk membuktikan kebenaran masing-masing dan untuk menjalin silaturahim. Kalaupun itu bisa, syukur-syukur kalau bisa. ya. Di sini room ini mencoba untuk memanusiakan teman-teman Kristen dengan memberi aturan. Karena kalau hewan kan tidak ada aturannya, manusia itu ada aturan. Aturan yang dibuat oleh room ini untuk menghindari terjadinya penistaan agama, penghujatan. Maka orang-orang non-muslim di sini kalau awam tentang teologi, kristologi dan islamologi, biar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dan penistaan, maka lebih baik bertanya saja tentang agama Islam dan pemahaman saya tentang agama lain kepada saya. Tapi kalau ternyata teman-teman yang hadir sebagai tamu kami ini memiliki ilmu tentang teologi, kristologi dan islamologi, mari kita mengedukasi publik sama-sama dengan menunjukkan sisi ilmiah kita sebagai orang yang beradab dan belajar. Nah, maka Anda di sini punya dua hak. Pertama, berhak bertanya kepada saya sebagai narasumber. Yang kedua, Anda berhak untuk berdiskusi menjelaskan iman Anda sebagai juga nanti narasumber, tapi harus kredibel dengan cara buka kamera dan pakai data kalau bicara dengan saya. Silakan. Pilih yang mana? Izinkan saya ya, sebelumnya saya ini bukan orang teologi, saya orang biasa. Saya mungkin lebih tertarik tadi masalah perdebatan masalah Yesus dengan Tuhan ya Allah. Bapak. Jadi sebelum Yesus lahir ke dunia, Yesus itu sebagai manusia biasa. Nah, tetapi Tuhan ini, Allah ini memberikan kuasa melalui kuasa Roh Kudus, melalui putranya, melalui Bunda Maria, ibunya Bunda Maria. Akhirnya Bunda Maria melahirkan Yesus. Nah, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Maria. Bagaimana menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi, sementara lagi
berbuat dosa. Nah, setelah Yesus dilahirkan, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus pada saat masih kecil, memberikan Roh Kudus. Jangan jelaskan, tanya saja intinya apa yang mau ditanyakan. Setelah usia 12 tahun, ia sudah memiliki kuasa. Tuhan Bapa sudah memberikan Roh Kudus sepenuhnya kepada Yesus. Panjang sekali Pak khotbah, tanya saja intinya apa yang mau ditanyakan. Terus ya, oke, saya masuk pada intinya saja ya. Begitu. Yesus tidak mempunyai kuasa, tetapi meminta kuasa dari Bapa. Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Akhirnya dengan kekuatan, dengan iman bahwa Bapa telah menyertai Yesus, ia bisa mampu untuk menjalankan amanah Bapa untuk melayani kita umat manusia, dan ia menyelamatkan kita umat manusia melalui putranya Yesus. Sedangkan Bapa itu kita tidak bisa untuk menyampaikan sesuatu melalui Bapa, karena sudah ada Yesus. Kita menyampaikan sesuatu melalui Yesus. Yesus melanjutkan sama Bapa. Jadi Yesus tidak mempunyai kuasa. Akhirnya Yesus dengan keyakinan memberikan mujizat-mujizat yang terjadi. Orang buta bisa melihat, bisa berjalan, karena Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Akhirnya dengan iman Yesus umat Kristen bisa percaya kepada Yesus, dan pada akhirnya pun Yesus pun mati 3 hari dia dibangkitkan kembali. Maka kita umat Kristen percaya kepada Yesus. Udah Pak? Ya. Oke. Nepsan silakan ditanggapi Pak Menauke. Nepsan silakan bro. Nepsan agamanya apa Bang Nepsan? Agama Halo Katolik. Bang Nepsan. Ya, saya Bukan, Kristen. Bang Kristen, tapi saya tidak tanggapi. Saya mendengar lalu Anda menjawab dulu. Apa respon Anda, apa yang dia tadi sampaikan itu? Bang Nepsan ngerti dengan yang disampaikan Pak Menauke? Saya mendengar, tapi yang dia bertanya kepada Anda untuk Anda menjawab kepada apa yang dia tanyakan. Dan tadi apa yang dia jelaskan, menurut Anda seperti apa Saya nggak ngerti, makanya saya tanya Bang Nepsan, kira-kira bisa nggak jelasin ke saya Pak Menauke tadi bilang apa? Maaf ya. Coba, mungkin Pak Bang Nepsan bisa bantu saya, kan sesama Kristen mungkin saling mengerti ya. tidak menjawabkan sudah mengerti, berarti dari situ aja, nanti bagaimananya Nggak masih ngerti. berjalan. Saya nggak ngerti, Bang Nepsan ngerti. Kalau jujur saya nggak ngerti, mungkin Bang Nepsan bisa bantu saya nggak paham apa kata Pak Menauke tadi. Berarti dia mengulang saja apa yang dia tadi mau utarakan atau mau tanyakan. Oh gitu. Yaudah Pak Menauke, apa yang mau ditanyakan Pak? Tidak, tadi saya cuma ingin meluruskan tadi yang berdebat dengan ibu siapa yang tadi. Bu tadi. Ya. Itu Saya bertanya ke ibu tadi, Yesus itu dengan Bapak setara nggak? Kalau menurut Pak Menauke setara nggak? tidak setara. Ini baru nih, kan saya sudah bilang. Kenapa? Karena Bapa yang mempunyai kuasa, tapi dia memberikan kuasa kepada Yesus. Dia yang memberikan kuasa, maka Yesus bilang,
Saya tidak mempunyai kuasa, tetapi yang mempunyai kuasa memberikan kepada saya untuk melayani. Terus di antara Bapa dan Yesus yang Tuhan siapa, Pak? Yang Tuhannya semua sama, tapi yang mempunyai kuasanya siapa? Mempunyai kuasa adalah Tuhan, Bapa. Bentar, Yesus. bentar Uni, bentar ada iklan ya. Buat teman-teman jangan lupa diposting ulang, di tap layar dan di share dan di follow ya Uni Ripa, Bang Yonatan Nandar, Bang Kores, Kak Mel dan saya sendiri kalau berkenan. Begitu, terima kasih banyak buat yang telah mensupport yang dibawa. Semoga antum anda semua sehat selalu. Oke. Iya. Ini ada Pak Kores, ada Jonathan, ada ini Islamologi yang hadir. Jadi thank you, luar biasa ya. Silakan. Apa yang mau Siap. saya mendengar aja. Tadi Pak Menauke mengatakan bahwa Yesus dan Bapa tidak setara. Saya tanya sekali lagi Pak Menauke supaya jelas. Yesus dan Bapa tidak setara. Yang Tuhan di antara Yesus dan Bapa siapa, Pak Menauke? Bagaimana? Yesus dan Bapa tidak setara. Yang lebih tinggi di antara Bapa dan Yesus siapa? Sorry, saya ganti dulu nih pertanyaan. Bapa dan Yesus tidak setara. Yang paling tinggi siapa? Ya, yang paling tinggi ya Bapa. Yang Tuhan siapa? Ya Tuhan yang Allah Bapa. Yesus itu berarti bukan Tuhan kah? Yesus Tuhan, tapi karena Bapa memberikan kuasa kepada Yesus, makanya kita bilang Tuhan. Oh, berarti Yesus adalah Tuhan yang di bawah Tuhan Bapa, gitu. Ya. Jadi kita umat Kristiani, kita percaya kepada Yesus, kita berdoa minta pertolongan Tuhan, jadi nama Tuhan itu sama. Yesus disebut Tuhan. Oke, makasih. Kita masuk ke pembahasan teologis teman-teman ya. Ada istilah namanya triteo subordinat. Triteo subordinat ini adalah sebuah aliran di mana orang-orang memahami bahwa ada 3 theos tapi bersubordinasi. Dan ini memang bukan istilah yang ada dalam Bible, tapi ini sebuah konsep teologis yang sering dipakai untuk melawan doktrin Trinitas atau Homousius. Nah, penjelasannya begini. Secara triteo subordinat, mereka yang memiliki paham ini, salah satunya ditampilkan oleh Pak Menauke, bahwa Tuhan itu ada 3, tapi ada subordinasinya, ada hierarkinya. Ya, Tuhan yang lebih tinggi adalah Bapa, yang kemudian di bawahnya adalah Anak dan juga Roh Kudus. Nah, ada 3 pribadi theos, tapi kedudukannya tidak setara secara otoritas maupun fungsional. Ya, bukan ekonomis ya. Bapa itu paling tinggi, Anak di bawah Bapa, baru kemudian Roh. Ini disebut dengan subordinasi atau subordinasionisme. Teman-teman ingin belajar silakan di cross check aja. Nah, dasar-dasar yang sering dipakai oleh kaum triteo subordinat ini, salah satu tokohnya adalah Pak Jody Hendarto. Tapi Pak Jody Hendarto mungkin berbeda sedikit dengan Pak Menauke. Kita nggak tahu Pak Jody itu memposisikan Yesus sebagai theos atau tidak. Ya, Bapa itu di atas Anak. Yohanes 14:24. Bapa lebih besar daripada aku. 1 Korintus 11:3. Kepala Kristus ialah Allah. Anak tunduk kepada Bapa. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. 1 Korintus 15:27. Anak menaklukkan diri di bawah Bapa. Roh diutus dan menerima perintah. Yohanes 16:13. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, ini sangat bertentangan dengan hasil konsili Nikea 325 dan bertentangan dengan ajaran resmi Katolik tentang Trinitas. Kalau kita lihat Trinitas, teman-teman boleh melihatnya dalam perisai Trinitas, ya. Dan orang-orang yang sibuk menjelaskan ajaran ini, diantara orang-orangnya adalah Elia Miron, ya, Elia Miron. Juga gereja-gereja ortodok, ya. Ini dia, saya tunjukkan kepada Anda semua. Kita masuk ke pembahasan teologis, ya. Ini dia.
Perisai Trinitas ini yang dikatakan Mikana segitiga berlubang ya. Ini perisai Trinitas. Father is not Son, Son is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Father. Tapi mereka tiga-tiganya adalah Tuhan. Sebenarnya ini adalah triteo setara. Tapi Bapak Menauke ini dia memiliki paham triteo subordinat. Tiga-tiganya teos, tapi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Inilah ajaran kekristenan secara sejarah, di mana memang doktrin ini bermunculan hasil pemikiran orang dinamis. Maka kita di sini menjadi orang yang melihat bagaimana kemudian satu kitabnya orang Kristen ini menghasilkan ribuan denominasi tentang teologis dan kristologi. Tidak masalah kita. Bagi kita nggak masalah. Ini adalah ilmu pengetahuan supaya kita tahu. Nah, Bapak Menauke standby dulu. Nanti kalau mau bertanya tentang Islam saya jawab. Bapak menjelaskan lagi boleh juga. Sekarang saya ke Nepsan. Nepsan, sebagai Kristen Anda sepakat tidak pernyataan Pak Menauke bahwa Yesus itu Tuhan yang lebih rendah daripada Bapa? Silakan Nepsan. Menurut saya dan sesuai dengan ada di Alkitab, ada banyak mungkin dari Firhol itu menurut pandangan bagaimana mau membanda bagian kekristenan, tapi kami tidak yakini seperti apa yang Anda katakan tadi, dan juga tidak seperti apa yang dikatakan oleh Menakwa Kasiape. Sebab kekristenan itu kekristenan berbicara tentang bagaimana kita iman percaya kepada Trinitas itu Esa satu, yaitu Esa, Tuhan kita itu Esa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu aja jawaban saya. Berarti Bang Nepsan berbeda pandang dengan Pak Menauke ya? Ya, beda. Kalau menurut Pak Nepsan, Yesus itu setara nggak? Yesus setara nggak dengan Bapa? Ya, setara dengan Bapa. Yang setara apanya? Setara adalah di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi setaranya ada di situ. Yang setara apanya? Setaranya adalah firman itu adalah Allah sendiri. Berarti itu firman itu ada dalam diri Allah, jadi tidak beda, dia tetap satu. Perkataan Bang Nepsan dengan badan Bang Nepsan setara nggak? Perkataan saya dengan Bang Nepsan setara. Setara, sama-sama manusia. Setara dalam hal bahwa apa yang saya sampaikan adalah ada dalam diri saya. Yang saya bilang perkataan. Apakah perkataan Bang Nepsan adalah Bang Nepsan? Ya, betul. Oh, berarti perkataan Bang Nepsan orang. Perkataan itu dari dalam diri saya, berarti itu saya sendiri. Iya, yang berkata memang abang. Yang saya tanya itu perkataan Bang Nepsan itu apakah Bang Nepsan? Ya, betul, itu saya. Karena itu saya sendiri yang katakan. Oh, berarti perkataan Bang Nepsan orang juga. Perkataan itu dari dalam diri saya mengeluarkan, berarti ya saya tahu. Berbicara dengan setara itu bukan ya saya paham kalau pembicaraan itu keluar dari pemikiran kita. Yang saya tanya itu perkataan Bang Nepsan itu apakah Bang Nepsan? Sahabat. Ya, bagaimana? Apakah perkataan Anda adalah Anda? Yes. Berarti perkataan Anda adalah manusia. Sekarang perkataan saya itu tidak mungkin dibilang ini namamu siapa, saya tidak tahu ini.
Kalau perkataan Uniriva tidak pernah menjadi Uniriva karena perkataan Uniriva tetap hanya akan menjadi perkataan Uniriva. Iya. Makanya disebut dengan perkataan Uniriva. Tangan Bang Nepsan nggak? Iya, saya tahu. Iya. Apakah tangan Bang Nepsan adalah Bang Nepsan? Halo? Tangan Bang Nepsan nggak? Tangan Pak Nepsan diselamatkan. Apakah tangan Anda adalah Anda? Jadi begini, saya tidak terjerumus dalam pertanyaan Anda karena bicara tentang Saya tidak sedang menjerumuskan, saya hanya Iya, ingin begini, tahu cara sabar. berpikirnya Bang Nepsan. apa Sebentar, maksud Anda, saya Bang. juga paham kayak begini. Maksud setaran adalah berbicara tentang kesamaan, dia sama atau tidak, yakin kan gitu kan? Ya, Betul. makanya saya tanya, apakah perkataan Yesus adalah Yesus? Tadi dibilang sama. Oke, saya menjawab. Dibilang setara karena memiliki kuasa yang sama. Yang saya tanya itu adalah apakah perkataan Yesus adalah Yesus? Karena Anda mengutip Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Oke. firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Maka saya tanya balik, apakah perkataan Yesus adalah Yesus? Perkataan Yesus adalah Yesus. Oke, Bang Nepsan coba istirahat dulu, santai, renungkan dulu pertanyaan saya. Saya kembali mengajar. Buat teman-teman yang menonton di sini, kenapa sulit bagi Bang Nepsan untuk menjawab itu? Sebenarnya kognitifnya tidak bermasalah, yakin saya. Tapi yang bermasalah adalah teman-teman kita Kristen ini sudah terpapar doktrin. Karena kalau dijawab tidak, kalau dijawab bukan firman perkataan Yesus bukan Yesus, maka itu mengingkari Yohanes 1 ayat 1 tadi. Karena tulisan Yohanes 1 ayat 1 itu dipahami mereka secara tekstual. Padahal kalau dipahami secara filosofi itu benar bahwa representasi perkataan itu merepresentasikan yang berkata. Saya melukis sebuah lukisan. Dalam makna filosofi, orang-orang akan memandang lukisan itu. Maka dari lukisan itu orang mengetahui siapa saya. Maka lukisan itu adalah saya. Bukan berarti lukisan itu menjadi pribadi saya. Orang-orang Kristen itu memahami Yohanes 1 ayat 1 itu bukan berdasarkan filosofi. Walaupun Santo Agustin mengatakan bahwa itu mirip dengan filosofi Plato. Dalam kaidah Kristen, mereka memahami itu secara tekstual untuk mengukuhkan ketuhanan Yesus. Sementara kalau itu dibenarkan, itu konsekuensinya blunder. Perkataan saya adalah saya, jadi perkataan itu adalah manusia nanti. Kentut saya adalah saya, karena keluar dari diri saya. Air ludah saya adalah saya. Tangan saya adalah saya. Ketika tangan diputus, maka dikubur. Maka yang terkubur adalah saya, bukan tangan saya. Ini yang disebut dengan teman-teman Kristen ini. Mereka itu sebenarnya sedang tidak memahami ilmu ontologis atau ilmu hakikat. Karena memang secara ilmu teman-teman kita Kristen, kitab sucinya tidak lewat lulus uji epistemologis. Nandar, jangan keluar dari handphone. Nandar. Mulai Nandar nih jeda nih. Begitu abangku. Maka Bang Nepsan itu memang kami nggak bisa menyalahkan karena Anda lahir di lingkungan Kristen, mendapatkan doktrin Kristen. Tapi semoga upaya kami untuk mengikis doktrin di benak abang itu ya cepat lambat mungkin insya Allah berhasil dengan cara yang baik. Kami coba untuk mengajak Anda diskusi bagus-bagus. Nah, itu tidak pernah terjadi. Ya. Tapi saya percaya begini, saya percaya untuk Anda bahwa Anda yang bisa menjadi Kristen. Itu saya yakinkan saja. Dan suatu saat kamu akan mengalami sendiri. Kalau definisi Kristen itu artinya pengikut Yesus, saya ini adalah lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri, Bang. Tapi saya nggak perlu ngaku-ngaku. Iya. Kalau arti Kristen pengikut Yesus, kalau kita uji 10 poin pengajaran Yesus, kami mungkin menjalankan semuanya, Anda nggak ngerjain satupun.
Ya, tapi kan Anda hanya cuma belajar sebagai pengetahuan lah, bukan berarti Anda imanikan, berarti bukan Anda pengikut Kristus. Justru saya sedang berusaha menunjukkan betapa sesungguhnya begini, saya ini. kecuali Anda ikut Yesus, Anda tekuni ajaran itu lalu Anda imani, boleh, itu baru saya bilang Anda Itu mengikut Kristus menurut Anda, bukan mengikuti Kristus menurut esensi. Mengikuti Yesus artinya adalah menerima perkataannya tanpa membantah. Terus apa lagi? Anda menerima nggak perkataan Yesus? Tidak hanya menerima saja, kan pasti akan mendapat, takluk dan menjalani, kan? Oke, ketika Yesus berkata kehidupan kekal hanya sabar, kita langsung jangan panjang kali lebar, Bang. Bukan panjang kali lebar, Ya. samakan apa yang Anda percayai dalam. Saya Islam mengikuti itu. Nabi Muhammad, jelas semua yang saya lakukan dalam ritual agama saya itu diajarkan Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, Anda mengaku mengikuti Yesus. Apakah Anda betul-betul mengikuti Yesus ketika Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan yang mengenal Aku yang diutus? Saya tanya, siapa satu-satunya Allah menurut Yesus? Itu dasar Alkitabnya dari mana Anda menjawab itu? Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Coba bacakan itu. Oke, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang diutus. Anda percaya nggak dengan perkataan Yesus itu? Saya percaya, makanya saya mengatakan Tuhan hanya Allah satu-satunya Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ditanya Kristen, siapa satu-satunya Allah yang benar? Bapa, Putra, Roh Kudus. Ingkari Yesus. Ditanya sama orang Islam, siapa satu-satunya Allah yang benar? Allah. Siapa Yesus? Utusan. Jadi kalau ditanya siapa yang mengikuti Yesus, kami, tapi kami tidak perlu ngaku-ngaku. Kalian ngaku-ngaku aja ngikut Yesus, tapi setiap perkataan Yesus kalian ingkari. Kalau betul-betul Anda mengikuti Yesus, menurut Yesus siapa satu-satunya Allah yang harus disembah? Dulu bang, saya dengarkan saya bang. Ada orang-orang yang menolak kebenaran, tapi kebenaran itu kemudian muncul ratusan tahun kemudian. Dulu waktu Paus Alexander mengeluarkan doktrin intercaetera dan Paus Alfonso mengeluarkan doktrin Dum Diversas. Dulu Katolik, Kristen menjadikan itu sebuah kebenaran. Tapi tahun 2023 atau tahun 2003 semua dikatakan bertolak ajaran dengan Kristen. Bayangkan. Beginilah proses kebenaran itu. Maka saran saya supaya kalian berada di tempat yang benar, dua hal yang harus kalian lakukan. Satu, berpikirlah dengan akal. Kedua, jujurlah pada diri sendiri dan orang lain. Kalau Anda masih berdusta, kalau Anda tidak rasional, Anda tetap akan begini-begini terus. Maka saya mengajak kalian itu bukan untuk jadi Islam. Saya mengajak, wahai saudaraku Kristen, rasionallah, jujurlah. Kenapa begitu? Karena itu penting buat kalian agar kalian berada di tempat yang benar. Anda sedang berbohong dengan diri Anda. Anda katakan Anda pengikut Yesus. Kalau saya tanya, apakah Yesus mengajarkan Natal? Saya tanya baik-baik bang, apakah Yesus mengajarkan Natal? Yesus tidak pernah mengajarkan Natal. Semua ritual agama kalian di Kristen itu tidak pernah diajarkan Yesus. Yesus tidak pernah ke gereja. Yesus ke sinagog. Yesus berdoanya menadahkan tangan seperti umat Islam. Kalian berdoa begini. Yesus tidak pernah bernyanyi. Yesus bersujud seperti kami. Yesus bersunat, kalian membatalkan sunat. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, kalian membatalkan dan mengutuk hukum Taurat.
Bagaimana kalian bisa mengklaim kalian pengikut Yesus? Kami umat Islam tidak perlu ngaku-ngaku pengikut Yesus. Siang hari, malam hari, pagi hari sampai subuh, kami justru menyebarkan ajaran Yesus. Perkataan Yesus yang kami bawa, yang kalian selalu bantah. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Pak Manoke lumayan mengikuti perkataan itu dengan mengatakan Bapa lebih besar daripada Yesus, walaupun dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi mayoritas Kristen mengatakan karena doktrin pada konsili Nikea mengatakan Yesus setara dengan Bapa, dibatalkan perkataan Yesus. Jadi marilah kalian jujur, saudaraku. Tidak perlu kita ini bersikeras dengan kebenaran. Karena kebenaran itu dibantah pun dia tetap akan benar. Kalau memang Anda betul-betul mengikuti Yesus, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Ikuti itu. Jawab saja pertanyaan-pertanyaan itu. Siapakah Yesus menurut dirinya? Siapakah Tuhan yang benar menurut Yesus? Siapakah yang masuk surga menurut Yesus? Jawab 3 itu. Jangan siapa yang benar menurut pendeta, siapa Tuhan menurut gereja, siapa yang masuk surga menurut gereja. Kalau siapa yang masuk surga menurut gereja, gereja Katolik mereka bilang dia, gereja Protestan mereka bilang dia, Pentakosta bilang gitu, Saksi Yehova bilang gitu. Banyak jawabannya. Maka ikutilah Yesus, Yeshua Hamasia. Matius pasal 7 nomor 21. Yesus berkata apa? Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang mengikuti perintah Bapakku yang di surga. Kapan Bapa memerintahkan kalian Natalan? Kapan Bapa memerintahkan menyembah Yesus? Kapan Bapa memerintahkan kalian melakukan ritual gereja kalian selama ini? Bapa memerintahkan apa? Muliakan anaknya, bukan salibkan dia. Jadi, kenapa kalian tetap Kristen? Karena teman-teman Kristen ini, pertama, kedoktrin akut. Terdoktrin. Lepaskan doktrin dulu. Percayalah kepada perkataan Yesus. Supaya teman-teman bisa selamat menuju akhirat, di mana kalian bertemu dengan Yesus nanti di surga. Baca Matius pasal 7 nomor 15. Hati-hati dengan penyesat yang mengaku-ngaku mengatasnamakan Yesus. Kami umat Islam tidak pernah memutar-mutar perkataan Yesus. Kalian coba lihat, semua ritual keagamaan kalian semuanya mengikuti perkataan Paulus. Kalian mengatakan Paulus mengajarkan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bohong. Karena pada waktu Yesus belum ditumpahkan darahnya, dia sudah mengatakan bahwa pesundal itu diampuni dosanya. Artinya Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu bisa mengampuni dosa tanpa harus ada yang mati. Bahkan ada yang ke surga tanpa melalui Yesus, Henok dan Elia. Jangan ingkari kitab kalian, teman-temanku. Berhentilah menentang perkataan Yesus, lalu mengaku-ngaku bahwa kami pengikut Yesus. Makanya Yesus berkata, percuma kalian beribadah kepadaku. Ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Yang kalian ikuti ajaran Tertulianus. Yang kalian ikuti ajaran Athanasius. Yang kalian ikuti ajaran gereja. Apakah betul yang kalian ikuti adalah ajaran Yesus? Tunjukkan satu ajaran Yesus yang menjelma dalam gereja. Seperti itu. Yesus tidak pernah membaptis seperti yang kalian lakukan di gereja. Yesus itu malah dibaptis. Dibaptisnya Yesus itu baptis Yohanes. Baptisnya Yohanes itu baptis pertaubatan. Baptis pertaubatan adalah baptis di mana seseorang menyadari dirinya salah lalu kemudian disucikan kembali. Ya. Coba Bang Nepsan gimana pendapat Bang Nepsan? Halo? Waduh, nangis kayaknya Bang Nepsan nih. Sedih, terharu dia kata-kata saya kayaknya. Terharu buat apa? Ya gimana? Yang tadi Yohanes 17 ayat 3. Jadi begini ya teman-teman,
pasti kita akan mempersiapkan diri untuk membandai Kristen dan Islam, dan itu yang sedang terjadi. Tapi begini saja, kita mau mengenal kebenaran sesungguhnya, kami belajar kepada Muhammad dengan kepada Yesus Kristus, mana yang benar-benar menjadi kebenaran untuk hidup Anda, dan Anda akan benar-benar ada dalam kebenaran, dan Anda mau menjawab diri Anda sendiri. Itu lihat perbandingan dan mempelajari saja, dan mana yang benar itu yang Anda mempelajari. Tidak perlu mendengar kata siapa, pasti ada banyak ajaran-ajaran, tapi belajar kepada kitab dan Al-Quran, dan mana yang benar bandingkan sendiri saja, buat kamu akan percaya. Kalau bagi saya sendiri tidak percaya 100% apapun yang Anda katakan, dan itu adalah munafik. Dan saya percaya kau akan belajar kepada Yesus, kau akan kembali kepada Kristus, karena Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu sendiri yang kita akan masuk surga. Jadi teman-teman semua, baik Islam, Kristen maupun, bandingkan saja apakah Muhammad lebih benar atau Yesus lebih benar. Belajar kebenaran saja, tidak perlu kita membandang ini Islam benar, ini Kristen, tapi mau mengenal kebenaran sesungguhnya itu belajar kepada Muhammad dengan Yesus, dan mana yang benar. Ini yang Anda ngomongin apa ini? Ya, saya nggak ngerti. Anda ngomong apa? Karena Anda bertanya. Tidak bertanya. Ini Anda bertanya mana yang benar dengan Nabi Muhammad antara Yesus? Ya benar Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad nggak pernah berbohong. Yesus pernah berbohong. Begini. Enggak, kan Anda bilang, mari kita bandingkan mana yang benar antara Nabi Muhammad dengan Yesus. Ya. Saya katakan Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Yesus. Wah, dua-duanya Kristen di sini nyungsep karena baterai, teman-teman. Tolong dicas dulu baterainya. Tadi kakak tadi juga habis baterai. Kalau kawan-kawan Kristen meminta kepada saya membuktikan di antara Yesus dan Nabi Muhammad mana yang benar, ya benar Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad tidak pernah terciduk berbohong. Yesus pernah 3 kali saya ciduk tuh berbohong tuh. Ketika Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Kepada siapa dia berkata itu? Kepada orang yang mau mati di samping dia. Tahu-tahu hari itu dia malah mati nyungsep ke alam maut. Itu PHP, jahat itu. Kemudian Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tahu-tahu ya Elia sama Henok sudah ke surga tanpa Yesus. Bohong lagi. Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Dicari seubek-ubek di perjanjian lama nggak ada ditemukan tertulis begitu. Jadi kalau kalian tanya mana yang benar Nabi Muhammad dengan Yesus, ya jelaslah Nabi Muhammad yang benar. Tidak ada satupun literasi dalam Al-Quran, bahkan Al-Quran tidak ada kontradiksinya loh. Hadis aja tidak ada yang dapat bisa membuktikan Nabi Muhammad pernah berbohong. Makanya dia bergelar Al-Amin, As-Siddiq, Fatanah, Amanah. Yesus mah cuma ngeklaim doang. Dia pernah berbohong. Jadi beda lah. Kalau kalian niatnya mau membandingkan, itu malah favorit. Suka saya itu, favorit saya metode membandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad dalam metode kesukaan saya. Dari segala aspek Yesus tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad karena tidak bisa, tidak ada apa-apanya. Yesus hidupnya miskin, minta-minta. Nabi Muhammad kaya tapi malah memilih hidup sederhana, bersedekah rajin. Yesus malah minta-minta. Nabi Muhammad naik kuda gedebuk. Yesus naik keledai gejek. Nabi Muhammad pasukannya banyak. Yesus 12 orang murid aja dikhianati loh 2 orang. Nabi Muhammad wafat dalam keadaan mulia. Nabi Muhammad diracun nggak meninggal. Yesus kena racun sedikit, 1 ujung tombak doang kena anggur asam mati. Nabi Muhammad dicintai banyak orang, istrinya aja banyak, sahabatnya aja solid. Yesus yang mencintai dia lonte, yang mencium kakinya lonte. Maaf ya, ini kata-kata ini kasar, tapi itu fakta. Ya, ini nggak sebanding. Yesus matinya terkutuk. Nabi Muhammad wafat dalam keadaan mulia di samping keluarga dan sahabat. Jadi nggak bisa dibandingin. Jadi kalau dikatakan mana benar Nabi Muhammad dan Yesus, ya jauh lah, baina sama wasumur. Ini kita membandingkan Yesus dalam perspektif Kristen, bukan Nabi Isa ya. Kalau nabi-nabi kita itu la nufariqu baina ahadim min rasul,
Tidak ada perbedaannya. Mereka itu bukan berbeda secara esensi, tapi mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan yang satu sama lain saling dicintai Allah gitu loh. Gitu ya. Jadi teman-teman Kristen membandingkan antara Yesus dan Nabi Muhammad itu hanya menelanjangi Yesus. Kasihan Yesus. Malu dia nanti punya jemaat kayak kalian membanding-bandingkan. Jahat kalian itu membandingkan Yesus sama Nabi. Mohon maaf ya. Bahkan Yesus dibandingkan Kores itu nggak ada apa-apanya. Yesus, Kores nggak kerja ya, minimal dia tidak minta-minta gitu. Tapi kalau Yesus udah nggak kerja, minta-minta lagi sama orang. Kores punya istri, bisa memualafkan wanita. Yesus, berapa orang yang dikristenkan dia? Nggak ada. Kores istrinya itu dimualafkan dia, dinikahin sama dia. Kores stylenya keren. Yesus bajunya sobek. Jadi jangankan antara Yesus dan Nabi Muhammad, Yesus sama Kores aja kalah Yesus. Kores loh, dari sisi kelaki-lakian deh, masih jauh dia bertanggung jawab daripada Yesus. Gitu loh. Ya tolong ya, jangan bandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad, karena itu cara saya bahkan untuk menelanjangi kalian yang menghujat. Tapi kalau kalian orang baik-baik, jangan banding-bandingkan. Nanti sakit hati dengar narasi saya. Apalagi narasi saya tidak bisa dibantah. Ya, begitu. Halo, saya sudah lewat ini. Siapa yang mau masuk ini? Tante Kores Mika? atau Tante Mika? Bang Kores, monitor. Bang Kores. Bunda Gembala ngantuk, Kores. aku tidak dapat berbuat apa-apa. I'm Batman, selamat pagi, I'm Batman. Dibuka mic-nya. I'm Batman, Islam atau Kristen? I'm Batman. Panggilan terakhir, I'm Batman. Iya, masuk. Ya, Islam atau Kristen, Bang? Islam. Oh, ada yang mau disampaikan? Mau bertanya, Silakan. ini kan masalah syahadat. Halo, Ya, lanjut. Yap, silakan. masalah syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Betul. dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu pertanyaannya, gimana ya cara kita bersaksi itu? Arti bersaksi yang Anda pahami apa, Bang? Menyaksikan. Siapa yang bilang kalau bersaksi itu menyaksikan? Pernah ke pengadilan nggak? Nggak pernah. Jadi ketika Anda pergi itu namanya menyaksikan, Bang, kalau melihat. Kalau bersaksi itu menyatakan. Ya, Nah, kalau Anda pernah mendengar saksi ahli, mereka itu menyatakan pendapat mereka tentang apa yang mereka teliti. Contoh, ahli visum, dia bisa mengatakan bahwa orang ini dibunuh sama orang ini. Bukan berarti dia melihat orang itu dibunuh oleh orang itu, bukan. Tapi dengan ilmunya dia mengkaji bahwa ada bukti-bukti yang tertinggal. Bukan berarti dia melihat pembunuhan itu. Itu yang disebut dengan bersaksi, menyatakan. Dan Anda coba lihat di dalam KBBI, saksi orang yang melihat atau mengetahui sendiri, ya, orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian. Mengetahui kejadian bukan berarti melihat. Mengetahui itu banyak dengan cara. Mengetahui inti atom itu ada. Apakah para saintifik melihat inti atom? Tidak, mereka menganalisis, meneliti. Jadi ketika saya pribadi, sekarang saya bersyahadat, saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan dan Allah adalah Tuhan, itu bukan karena saya melihat Allah dan bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi karena saya bisa meneliti Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul kalam ilahi dan Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Kalau saya buktikan bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul kalam ilahi, secara tidak langsung saya membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi beneran.
Kalau saya sudah bisa buktikan Nabi Muhammad adalah Nabi beneran, maka secara tidak langsung saya membuktikan bahwa apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu benar. Maka Tuhan yang diberitakan dalam Al-Quran pasti Tuhan yang benar. Begitu cara saya bersaksi sebagai seorang muslimah. Gitu. Dan pertanyaan saya adalah, Anda Islam, lalu selama ini Anda pernah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan? Bang Batman dijawab. Pernah. Anda Islam Bang Batman? Anda pernah syahadat? Pernah. Islam. Lalu syahadat Anda itu berarti omong-omong kosong aja berarti, karena Anda tidak merasa bahwa itu benar, karena Anda belum melihat Allah gitu. Kan masih belajar nih Bu kita. Ya, makanya saya tanya, ketika Anda bersyahadat di usia saat sekarang ini, berarti syahadat itu kosong, berarti tidak ada maknanya sama sekali, karena Anda tidak ngerti ternyata bahwa bersaksi menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan itu tidak harus melihat Allah gitu. Gini abangku, sebagai seorang muslim dan muslimah, ya, kita mengatakan Islam itu agama benar seharusnya bukan karena kita Islam, Bang. Itu sama aja kita dengan oten. Tapi seharusnya kita mengatakan Islam itu benar karena kita bisa menjadi saksi bahwa Islam itu benar, karena kita punya bukti-bukti konkret bahwa Islam itu benar. Jadi kalau saya di hadapan nanti di pengadilan, saya dengan keilmuan saya bisa membuktikan bahwa Islam agama benar. Contoh, saya kasih satu bukti. Sebenarnya banyak yang bisa saya bawa kepada Anda. Kalau saya mengatakan Islam ini benar karena saya benar, itu namanya doktrin. Tapi saya bisa buktikan bahwa Al-Quran ini adalah kalam ilahi. Pertama dengan mengutip perkataan Allah dulu sebagai tantangan. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kata Allah begini, apakah mereka tidak mentadabur, mengobservasi, meneliti Al-Quran? Kalau Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, tentu ada kontradiksi yang banyak di dalamnya. Saya cari-cari kontradiksi. Sampai detik ini saya masih menunggu orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa Al-Quran ada kontradiksi. Sebagaimana saya mampu membuktikan bahwa Bible itu penuh dengan kontradiksi. Maka saya bisa menjadi seorang saksi ahli yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang dititipkan kepada lisan Nabi Muhammad. Maka kalau itu adalah karangan Nabi Muhammad, kenapa bisa amazing begitu? Kenapa Nabi Muhammad yang ummi bisa tahu bahwa prefrontal cortex, ubun-ubun ya, prefrontal namanya ini ternyata bisa menjadi asbab orang berbohong dan mengambil keputusan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa akan ubun-ubun yang berdusta, kata Allah, akan kucabut ya ubun-ubun yang berdosa. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ribuan tahun kemudian berjalan, para saintifik, para ahli medis membuktikan bahwa ternyata di ubun-ubun ini salah satu fungsinya adalah membuat keputusan dan membuat orang berbohong dan manipulasi. Nabi Muhammad kan ummi, kok bisa dia tahu tepat? Itu satu. Ketika di Al-Quran dikatakan tentang halakah, kenapa Nabi Muhammad kok bisa tepat mengatakan bahwa zigot itu sama seperti lintah bentuknya, menempel persis seperti lintah? Kemudian bagaimana Nabi Muhammad yang tidak pernah jadi astronot bisa menceritakan bahwa bumi, matahari beredar pada sumbunya masing-masing? Dia tidak pernah ke langit. Bukan nggak pernah ke langit. Dia tidak pernah menjadi astronot meneliti. Mustahil, secara orang normal mustahil ini orang bicara dari omong kosong, karena yang diucapkannya itu terbukti ribuan tahun sejalan dengan saintifik. Maka saya bisa membuktikan orang yang bicara ini orang benar karena ini bukan dari dirinya sendiri, pasti dari Tuhan yang mengetahui bagaimana rotasi bumi, bagaimana isi otak dan isi rahim perempuan, karena dia diberitahukan oleh Tuhan. Dan pun Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai orang yang al-amin dan sidik dan amanah. Adakah pernah satupun sarjana membuktikan Nabi Muhammad pernah berbohong sebagaimana Yesus? Tidak. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW, saya bersaksi menyatakan Nabi Muhammad benarlah seorang nabi. Dari mana kesaksian saya muncul? Dari analisis, dari penelitian, dari pembelajaran, dari pembuktian. Bukan berarti saya harus melihat Nabi Muhammad.
gitu loh. Begitu cara berpikirnya orang Islam. Dan jangan seperti orang Kristen, Bang, ngaku-ngaku ketemu Tuhan, padahal Tuhannya yang pernah muncul jadi orang pun mereka nggak pernah lihat. Tapi mereka menggunakan istilah syahadat Nikea, kesaksian Nikea. Nggak ada juga mereka pernah melihat Tuhan yang Bapa. Jangankan Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus loh. Tuhan mereka yang bernama Yesus yang pernah jadi manusia nggak pernah dilihat satupun orang Kristen. Itu bohongan aja itu. Nah jadi begitu. Jangan seperti teman-teman Kristen cara berpikir kita. Umat Islam itu umat yang harus cerdas, karena Islam itu agama untuk orang berakal. Makanya saya mengajak orang Kristen itu berakal dulu. Nanti Islam itu mereka yang pilih. Ya, seperti itu. Oke? Oke. Itu apa ya oten nyamar? Oten nyamar itu maksudnya apa ya? Orang Anda Kristen yang dituduh. nyamar. Dituduh. Anda dituduh sebagai orang Kristen yang menyamar. Ya, ya. Ya itu gini, Bro. Konsekuensi di ruang publik itu ketika Anda tahu penontonnya 3,9 ribu orang, maka Anda sebenarnya pas naik ke sini sudah siap dihakimi. Jadi itu bukan urusan kami ya. Nah, seperti itu. Aman. Jadi Aman. ya, silakan. Oke, thank you ya. Itu aja ya, Bang ya. Ya, Iya, oke. Terima kasih. semoga Sehat bermanfaat selalu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Joni Sinaga. Ini terakhir Pak Mata ini ya. Habis itu nanti lanjut Tante Mika ataupun Kores lah. Panggil dulu. Kores. Oke lah, lanjut. Udah 4 jam saya 4 jam hari ini ya. Prakteknya udah 4 jam nih. Gaji 1 jam. Joni. Halo Pak Joni. Enggak lah. Maha benar Allah, maha kaya Allah telah memberikan kehidupan saya yang seperti ini. Kurang ajar sekali saya bilang kerja 4 jam gaji 1 jam. Nauzubillah min dzalik, astagfirullah ya Allah. Begitu luas rezeki dari Allah. Saya malu kalau mengatakan bahwa saya kekurangan. Allah memberikan saya kecukupan, teman-teman. Justru saya harus bekerja ini harusnya 24 jam kalau saya sanggup harusnya. Ya, Oke, syukron, jazakallah. saking kenikmatan dari Allah itu luar biasa dititipkan kepada saya ya. Saya malu malah kalau cuma sebentar. Oke, Pak Joni Sinaga. Cuman saya juga tidak boleh zalim kepada diri sendiri. Saya juga harus istirahat ya. Halo Pak Joni Sinaga. Iya, halo. Ya, silakan. Agamanya apa? Iya, Kristen. Silakan Pak, langsung to the point Pak. Keluhannya apa, penyakitnya apa, kemudian silakan mungkin saya berikan resep dan diagnosa dulu. Keluhannya apa Pak? Pertanyaannya apa Pak? Iya, kalau untuk keluhan mah saya nggak ini ya, nggak terlalu keluhan, nggak terlalu ada keluhan sih. Cuman tadi saya sempat mengikuti, tapi karena terlalu lama menunggu, hampir sudah ketiduran begitu. Jadi saya kurang mengikuti tadi gitu. Ya, saya dulu pernah juga gitu Pak. Pas nunggu-nunggu antrian berobat, saya pernah ketiduran juga di atas kursi. Nggak apa-apa itu. Ya, karena kadang kita memang harus antri untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Oke, silakan Pak. Pertanyaan aja kalau gitu. Nanti next time kalau Bapak naik lagi, saya prioritaskan Bapak deh. Saya lihat Bapak nanti. Mau naik lagi besok, insya Allah kita 24 jam praktek Pak. Tiap hari kita praktek maksudnya ya. Dan 24 jam juga ya, nggak sanggup ya. Nanti ada asisten saya Tante Mika sama Kores ya. Bagian spesialisnya beda-beda. Kores itu spesialisnya itu bagian ginjal. Kalau Tante Mika itu bagian otak kiri. Ya, kalau saya lebih yang umum-umum aja. Ya, silakan Bapak Joni Sinaga. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Iya, tadi sempat saya ikuti yang pembahasannya tentang katanya tadi ada itu Tuhan Yesus itu ada berbohong, itu kebohongan Tuhan Yesus itu ada Ya. Ya. Betul. Sampaikan tadi ada 3 hal kebohongannya itu, yang bagaimana coba itu? Ada 3 hal yang oke. Yang pertama adalah ketika Yesus bicara kepada orang yang sedang disalib bersama dia. Yesus berkata begini, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Maka pertanyaannya, hari itu Yesus ke Firdaus atau ke alam maut? Iya, sebenarnya di sana kan dikatakan hari ini kau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang diartikan di sana kan bukan begitu. Pada waktu itu kan dia kan masih di
tiang salib, ya kan? Masih di tiang salib, sementara yang di samping sebelah kiri atau sebelah kanan lah itu ya kan, katakan itu ya. Jadi dia kan yang sebelah yang satunya mengatakan jikalau memang engkau anak Allah, selamatlah kita, seperti itu. Jadi yang satu lagi membela. Terus ketika yang satu membela, Yesus kan berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku, karena yang satu tadi membela katanya, jikalau engkau sudah sampai kepada Bapa, maka ingatlah aku, kan seperti itu bunyinya. Maka Tuhan Yesus di sana mengatakan, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, katanya seperti itu. Bukan maksudnya itu menit, itu detik juga, bukan begitulah. Terus hari ini itu maksudnya apa? Ada setelah kematiannya kan ada kebangkitannya. Oh, berarti hari ini itu artinya nanti. Ya. Maksud saya di sini kan, setelah Yesus di situ kan, pada waktu itu Yesus masih tergantung di tiang salib. Nah, setelah hari itu, setelah lewat dari kematiannya itu, iya memang pada hari itu juga memang dia mati. Iya, kita tahu. Nah, hari itu pada waktu itu kata Yesus kan begini nih. Ya, Yesus kan bilang begini nih, Lukas 23:43. Yesus menyahut, sesungguhnya aku nih kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersamaku di Firdaus. Nah, pertanyaannya, Yesus dan laki-laki ini di Firdaus hari itu juga atau besok-besoknya? Kalau menurut pendapat saya ini ya. Bentar Pak, saya harus ikat kepala Pak. Bentar Pak. Pak, maaf ya. Soalnya kepala saya, otak saya takut terguncang. Saya harus ikat dulu biar nggak berserak otak saya. Jadi saya harus ikat kuat dulu kepala saya ini Pak. Lanjut Pak. Ya, dibungkus pakai plastik kalau bisa Bu, biar jangan berserak. Nggak usah. Kalau diikat pakai gini dia kadang nggak geser Pak. Soalnya saya sering terguncang dengan orang kecil. Di gimana Pak? Ketika di situ Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Nah, di Firdausnya mereka hari itu atau besok-besoknya Pak? Ya, hari itu juga. Hari itu juga kan mereka mati. Ya, mati itu artinya kan. Jadi waktu itu mereka langsung ke Firdaus. Jasad mereka, badannya itu yang mati. Ya, tapi merekanya ke kan Firdaus. Rohnya. Rohnya ke Firdaus hari itu. Ya, mungkin di sana. Ya, mungkin ya ke sana ke Firdaus. Karena bukannya Yesus pada waktu itu ke alam maut, Pak? Bukan tubuhnya. Bukankah kata orang Kristen rohnya Yesus pada waktu itu ke alam maut? Sebentar. Ya, sebentar Bu. Kalau Pak, Ibu meninggal bentar, Pak, ya. pada hari ini. Bentar Pak ya, tunggu Pak. Agak bergeser otak saya, bentar Pak. Saya bentar dulu. Lanjut Pak. Gimana Pak? Sekarang saya tanya Ibu, kalau Ibu pada hari ini, mohon maaf nih ya Bu ya, kalau Ibu pada hari ini mati, meninggal, apakah hari ini juga, apakah hari begitu Ibu meninggal, jasad Ibu itu apa ikut di dalam besok Ibu yang meninggal Pak? Hari ini Ibu mati tapi besok dia meninggal. Enggak loh, maksudnya begini, yang meninggal itu kan jasadnya, tubuhnya itu, badannya ini. Kalau rohnya itu kan diambil sama Bapa di sorga. Jadi roh Yesus pada waktu itu ke Firdaus. Iya, rohnya yang di sampingnya itulah, mungkin itu makanya disampaikan kan, engkau sudah ada. Yang saya tanya Yesus, Pak, kan Yesus bilang engkau bersama aku di Firdaus. Pertanyaannya, pada waktu itu roh Yesus ke Firdaus atau ke alam maut? Bukannya dia 3 hari dulu Pak mengalahkan setan di alam maut? Itu bohongan ya? Iya, 3 hari. Lah, katanya hari itu juga dia ke Firdaus. Yang benar yang mana? Atau dia jalan ke Firdaus dulu baru ke alam maut? Atau gimana? Iya, yang 3 hari itu
dia memang melakukan peperangan di alam maut, tapi kan jasadnya itu yang pada waktu itu dikubur, bukan badan. Iya, yang bukan ke rohnya. Firdaus itu apanya, Pak? Yang ke Firdaus apanya? Ya Yesusnya. Ya apanya Yesus? Tapi mayatnya dikubur di batu, rohnya ke alam maut, terus yang ke Firdaus apanya gitu? Karangannya. Hayalan Bapak yang benar. Ya udah lah, dah. Pak Joni Sinaga, mudah-mudahan Bapak berpikir di situ ya, bahwa saya itu tidak menuduh Yesus berbohong, tapi penulis kitab Bapak yang menjadi asbab Yesus tertuduh sebagai pendusta. Saya yakin tidak begitu tulisannya. Yakin saya Yesus itu jujur. Tapi penulis kitab Bapak yang menjadi asbab Yesus terlihat sebagai seorang pendusta. Karena kitab itu ditulis oleh orang yang tidak jelas. Percayalah Pak Joni, kami umat Islam ini berdosa menuduh Nabi Isa pendusta. Tidak mungkin Yesus itu atau Nabi Isa itu berdusta. Dia jujur, seorang Nabi itu jujur. Nabi palsu yang pendusta. Tapi yang terjadi adalah penulis kitab Anda menceritakan sesuatu yang tidak benar tentang Yesus. Bagaimana mungkin pula penulisnya mendengar perkataan Yesus lagi bisik-bisik sama orang itu? Siapa yang dengar itu? Itu dituliskan oleh orang-orang yang sok tahu tentang kehidupan Yesus. Tetapi ternyata setelah diuji oleh doktrin Kristen malah terbalik. Dalam iman Kristen Yesus pergi ke alam maut. Maka dengan begitu ini menuduh Yesus berdusta. Kalau kita percaya dengan kitab ini, baru kita katakan Yesus pendusta. Makanya saya tidak percaya kitab ini karena saya tidak mau menuduh Yesus berdusta. Inilah perbedaan kita. Kami orang Islam sibuk membela kemuliaan Yesus, kalian sibuk menghina Yesus. Menjadi asbab tertuduh berdusta, menjadi asbab tertuduh terkutuk, menjadi asbab tertuduh durhaka kepada orang tua. Kami sibuk memuliakannya dengan perbuatan, kalian sibuk merendahkannya dengan perkataan dan perbuatan. Itulah perbedaan kita. Tapi nggak apa-apa, Pak Joni berhak menjadi Kristen. Cuman saya menghimbau sekali lagi, saya tidak layak dikatakan sebagai ustazah. Makanya saya tidak berhak mengajak ayo ke Islam. Saya ini mempersiapkan orang sebelum masuk Islam. Caranya bagaimana? Saya mengajak Anda untuk berpikir dan tidak membohongi diri dan berakal. Kalau Anda nanti sudah jujur, ikuti perkataan Yesus, kemudian berakal, maka nanti ustadz-ustadz saya, ada guru-guru saya yang mengajak Anda. Aman nilainya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.